konteks tata kelola logistik, ada prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. Apa itu? Nah, dari situ tidak cuman proses distribusi yang kita pastikan aman, namun juga penyimpanan. Kotak suara yang berisi logistik, terlebih surat suara dan sejumlah formulir, itu terlalu tinggi tumpukannya, sehingga saat itu kecantol pohon mangga. Akhirnya jadi teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Dengan saya Zayan, selamat datang di podcast KPU Kota Surabaya. Kali ini kita akan membahas salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, yaitu tata kelola logistik. Banyak orang mengira pengelolaan logistik sangat kompleks, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengawasan. Dan terdapat 5 prinsip nih. Ada prinsip 5 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita, Ketua KPU Kota Surabaya, Divisi Keuangan Umum Logistik dan Rumah Tangga, Bapak Suprayitno, atau lebih akrab dipanggil Pak Nano, begitu ya Pak ya? Iya, betul, demikian Mbak Zayan. Pak Nano, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Mungkin Pak Nano berkenan untuk menyapa teman pemilih yang ada di rumah? Iya, hai teman pemilih di Kota Surabaya, Kota Pahlawan. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa baik-baik saja. Di sini kita akan berbincang mengenai pengelolaan logistik, begitu ya Pak ya? Iya Pak. Pertama, mungkin saya penasaran nih, bagaimana sih KPU memastikan prinsip tepat jumlah logistik yang betul-betul diterapkan pada pelaksanaan pemilu atau pemilihan agar semua TPS terpenuhi kebutuhannya tanpa takut kekurangan atau kelebihan? Iya, jadi untuk konteks tata kelola logistik, ada prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. Apa itu? Yaitu 5T atau 5 tepat. Kalau kita breakdown lebih jauh, diantaranya adalah tepat jumlah, ya, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Itu Mbak. Nanti akan kita kulik lebih jauh lagi. Baik. Kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar dalam memastikan logistik yang dikirim ke TPS sesuai jenisnya? Iya, untuk yang harus dipastikan adalah keamanan Mbak. Baik saat proses logistik turun dari gudang KPU Kota Surabaya ke gudang PPK atau kecamatan dan turun lanjut ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Pun demikian sebaliknya saat naik dari masing-masing TPS ke gudang kecamatan atau PPK dan lanjut ke gudang kota. Nah, itu harus dipastikan keamanannya. Demikian Mbak. Lalu dengan distribusi logistik yang sering terkendala kondisi geografisnya, bagaimana strategi agar logistik sampai tepat waktu? Iya, jadi
KPU RI selaku regulator itu kan juga sudah menerbitkan peraturan KPU mengenai tahapan dan jadwal. Nah, ini yang menjadi aturan main kita, yang menjadi guidance kita dari sisi waktu. Nah, ini yang kita pedomani dari sisi waktu, agar jangan sampai distribusi logistik itu keluar dari waktu yang ditentukan. Nah, untuk itu kita pun harus memperhatikan seberapa besar beban volume logistik kita, seberapa besar atau luasan wilayah geografis kota Surabaya yang terdiri dari 153 kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan. Seperti itu. Baik. Lantas bagaimana Pak caranya memastikan logistik tidak salah alamat atau sampai ke TPS dengan benar? Ya, di sini merupakan implementasi dari tepat sasaran ya. Betul. Jadi ketika berada di gudang KPU Kota Surabaya, saat kita mulai melakukan proses sortir, hitung, checking, setting, hingga packing logistik ya, kita pastikan dari sisi jumlah dulu ya. Artinya untuk konteks pemilu itu jumlahnya memperhatikan keberadaan daftar pemilih tetap di TPS tersebut ditambah 2%. Namun untuk konteks pemilihan atau pilkada ya, jumlahnya itu memperhatikan daftar pemilih tetap di TPS tersebut ya ditambah 2,5%. Itu nanti baru didistribusikan lanjut ke mana sasarannya, meliputi TPS mana, masuk wilayah RW mana, kelurahan mana, dan kecamatan mana, sehingga sasarannya itu tepat, tidak nyasar. Seperti itu, Mbak. Baik. Karena kualitas logistik juga merupakan hal yang penting nih. Bagaimana KPU menjaga kualitasnya? Nah, ketika bicara kualitas, ini pun harus kita kedepankan, mengingat bagian logistik terlebih lagi untuk surat suara, untuk formulir hasil rekap, itu adalah dokumen negara. Nah, dari situ tidak cuman proses distribusi yang kita pastikan aman, namun juga penyimpanan. Nah, saat di gudang kecamatan atau PPK, kita pastikan apakah gudang tersebut potensi banjir atau tidak. Terus potensi dimasukin hama, contohlah tikus atau tidak. Terus berpotensi ada orang tidak bertanggung jawab melempar puntung rokok mungkin atau tidak. Nah, dari situ sekiranya ada lubang atau ventilasi, itu mau tidak mau saran teman-teman kepolisian maupun TNI melalui Babin Kamtibmas maupun Babinsa di kelurahan tersebut ya, mereka harus merekomendasikan mereka selalu merekomendasikan untuk menutup celah tersebut. Nah, itu tadi untuk menghindari masuknya puntung rokok atau hama, dalam hal ini hewan liar, termasuk potensi banjir. Nah, pengalaman pada pemilu 2024 maupun pilkada 2024 yang lalu sempat terjadi pemindahan gudang kecamatan. Itu terjadi di wilayah Kecamatan Bubutan. Saat itu potensi banjir dan berpotensi masuknya
hama atau hewan liar itu. Akhirnya kita pindahkan dalam rangka menjaga kualitas tersebut. Berarti itu ada koordinasi langsung dengan stakeholder begitu ya Pak? Betul Mbak, mau tidak mau itu harus dilakukan. Baik. Lalu gimana nih dukungan pemerintah daerah dalam kelancaran logistik? Iya, jadi jauh hari sebelum tiba waktu distribusi logistik selalu kita awali dengan rapat koordinasi dengan stakeholder yang ada. Misalkan untuk teman-teman kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Surabaya maupun Polres KP3 Tanjung Perak selalu kita ajak rapat. Dalam rangka apa? Supaya mereka juga koordinasi lanjut dengan teman-teman Polsek, dengan teman-teman Babin Kamtipmas, supaya melakukan pengawalan distribusi berkelanjutan. Pun demikian dengan teman-teman Kodim Surabaya, ya ini juga kita lakukan supaya Babinsa di jajaran mereka juga mengawal dalam rangka memastikan keamanan logistik itu sendiri. Belum lagi kita koordinasi dengan Satpol PP. Mengingat Satpol PP itu juga memiliki personil mulai dari tingkat kota, kecamatan, serta kelurahan. Terus koordinasi dengan teman-teman Dinas Perhubungan juga kita lakukan dalam rangka menentukan rute. Mana nih rute yang tepat dalam rangka lewatnya armada distribusi logistik. Bukan hanya itu, teman-teman Dinas Perhubungan juga memastikan bahwasanya armada yang digunakan itu adalah betul-betul layak. Nah, cara memastikannya bagaimana? Mereka selalu mengecek buku ujikir. Jadi sepanjang ujikir itu masih memiliki ruang atau masa berlaku, ya, maka itu layak digunakan. Jangan sampai saat distribusi berlangsung terus ternyata mogok di jalan. Nah, padahal yang dibawa, yang diangkut itu kan juga bagian penting dari proses demokrasi, seperti itu. Kalau peran Bawaslu sendiri dalam pengawasan logistik seperti apa Pak Nano? Nah, sama ketika pradistribusi, ya, Bawaslu adalah menjadi bagian yang kita libatkan dalam rapat koordinasi tersebut. Nah, nanti baru teman-teman Bawaslu juga menyampaikan lanjut ke teman-teman Panwascam di lintas kecamatan serta teman-teman PKD, pengawas kelurahan desa. Nah, artinya distribusi itu diawasi, dikawal, dilaksanakan oleh para pihak tadi, Pak. Bukan hanya oleh KPU dan jajarannya. Seperti itu. Lalu apa nih apakah teknologi itu ikut berperan dalam perencanaan logistik ini juga? Betul, jadi selama proses logistik itu diawali dari rencana kebutuhan barang ya, terus termasuk saat proses distribusinya itu juga oleh operator logistik selalu diunggah atau diupload isiannya ke dalam aplikasi yang namanya Silog, Sistem Informasi Logistik gitu. Pun demikian nanti saat balik lagi ke gudang kota itu juga data tersebut juga diunggah kembali ke aplikasi tersebut. Ini dalam rangka memastikan dari sisi jumlah itu, Mbak. Oke. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi
akan terbesit juga pertanyaan setelah pemungutan suara nih. Ya. Bagaimana evaluasi tata kelola logistik dilakukan? Iya, berdasarkan catatan KPU Kota Surabaya ya, baik untuk konteks pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 kemarin, ada yang perlu kita evaluasi. Contoh di Kecamatan Gubeng saat itu proses distribusi lanjut dari gudang PPK atau kecamatan menuju sejumlah TPS di wilayah kelurahan tertentu, itu penumpukan kotak suara yang berisi logistik, terlebih surat suara dan sejumlah formulir, itu terlalu tinggi tumpukannya. Sehingga saat itu kecantol pohon mangga. Akhirnya jatuh kotak suara itu robek. Nah, dari situ teman-teman koordinasi dengan Panwascam, dengan Polsek, dengan Koramil, termasuk dengan KPU Kota Surabaya, sehingga dilakukan pergantian kotak surat suara ya di kecamatan tersebut dengan disaksikan para pihak, terus dituangkan dalam berita acara. Nah, kendati demikian kita pastikan proses pergantian logistik, terlebih surat suara yang belum digunakan, itu aman. Terus catatan lainnya, saat rekap berjenjang di tingkat kecamatan, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Kerembangan, saat itu hujan turun. Nah, dalam rangka memastikan tepat kualitas, kita minta teman-teman PPK di Kerembangan untuk sejenak menghentikan proses rekap. Dalam rangka apa? Memindahkan seluruh logistik ini agar tidak rusak oleh guyuran air hujan dari lantai 2 kantor kecamatan tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Ya, kami pun berterima kasih kepada teman-teman Badan Ad Hoc, teman-teman Panwascam, yang saat itu juga cepat merespon dalam rangka mengedepankan tepat kualitas tadi itu, atau terjaganya kualitas tadi. Seperti itu, Mbak. Nah, dari sudut pandang Pak Nano sendiri nih, apa pelajaran berharga dari pemilu atau pemilihan sebelumnya terkait logistik? Iya, jadi untuk konteks tata kelola logistik, selalu kita evaluasi baik dari gudang kota, turun hingga TPS, dan sebaliknya lagi kembali ke gudang kota, termasuk juga jalur, ya itu juga kita evaluasi. Terlebih lagi saat itu jarak antar armada yang satu dengan armada yang berikutnya atau di belakangnya saat melewati tol, ini juga harus kita jaga agar jangan sampai terjadi tabrakan itu. Terus di sisi lain, ruas jalan bersamaan dengan kepulangan orang-orang kerja, ya itu juga kita evaluasi agar jangan sampai kita melakukan distribusi logistik itu bersamaan dengan orang pulang
kerja. Nah, otomatis itu kan volume kendaraan di ruas jalan tersebut kan cukup tinggi. Nah, mau nggak mau kita memilih di awal atau setelah jam orang pulang kerja. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Adakah inovasi yang sedang disiapkan untuk pemilu mendatang? Iya. Seperti apa? Jadi dari tata kelola logistik yang sudah kita lakukan itu adanya barcode di tiap kotak surat suara itu. Nah, di mana barcode ini juga bisa kita tracking sampai sejauh mana distribusinya, dan itu juga linear atau ngelink ke aplikasi yang namanya Silog. Dan KPU RI selaku developer aplikasi ini pun juga terus mengembangkan dalam rangka distribusi logistik yang betul-betul mengedepankan 5 tepat tadi itu, Mbak. Nah, teman pemilih, tanpa sadar kita sudah kupas satu persatu nih tentang tata kelola logistik. Dari pembahasan kita hari ini jelas bahwa logistik adalah jantung penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Prinsip 5 tepat bukan hanya teori saja, tetapi memang harus dijalankan di lapangan, begitu ya Pak ya? Betul, harga mati. Dengan koordinasi yang baik, distribusi tepat waktu, dan transparansi, maka pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas bisa terwujud. Terima kasih kepada Bapak Suprayitno dan teman pemilih yang sedang menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.